doain ya. Kemudian terlihatnya sekarang ini Rindu sedang persiapan untuk berangkat sidang. Rindu pun meminta doa dari Bunda Aminah. Terlihat Bunda Aminah yang tersenyum dan tentu saja Bunda Aminah berharap semoga saja persidangan lancar. Jangan kemana-mana. Kemudian Hafiz pun meminta kepada sang bunda supaya jangan kemana-mana karena pastinya Hafiz khawatir ibundanya kenapa-napa. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Kelihatan banget ya sekarang ini Rindu benar-benar lagi tegang menghadapi persidangan ini, tetapi Rindu siap dan Rindu nggak takut. Kemudian tibalah acara persidangan Rindu dan juga Fauzan. Terlihat Fauzan yang juga sudah hadir di tempat itu. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Fauzan dan juga Rindu yang saling menatap. Tetapi kelihatan banget ya kalau wajahnya Fauzan begitu tegang. Dan ketika menatap ke arah Rindu, Fauzan pun teringat akan kata-kata Hafiz ketika teleponan sama Bunda Aminah perihal dia yang akan segera menikahi Rindu. Aku akan mempercepat proses. Dan jika proses perceraian ini cepat selesai, maka Hafiz akan bisa segera menikahi Rindu. Benar-benar bisa menikahi Rindu. Dan kelihatan banget ya kalau Fauzan itu sepertinya kurang suka dengan hal itu. Buka. Kemudian terlihat ya acara persidangan pun dimulai. Ini hakimnya udah ketok palu, sidang dibuka. Tanpa kejelasan. Kemudian pengacara Rindu pun membacakan gugatannya kalau Rindu ini udah lama ditinggalkan dan tanpa kejelasan. Untuk melakukan tes DNA. Kemudian Rindu juga mengajukan untuk melakukan tes DNA dengan Rahayu. Tetap bisa disalahkan. Tetapi ternyata di sini pengacaranya Fauzan itu nggak mau serta-merta disalahkan atas kliennya Fauzan. Dan sepertinya memang dari pihak Fauzan ini sengaja untuk mengulur-ngulur waktu. Ditutup. Kemudian persidangan pun ditutup, tetapi ini belum final ya, masih ada satu sidang lagi. Ini semua belum selesai Rindu. Terlihat kemudian Fauzan pun mendatangi Rindu dan juga Hafiz dan mengatakan kalau ini semuanya belum selesai. Ya, akan menjadi sidang terakhir. Kemudian dengan tegas Rindu pun berkata, yes itu adalah sidang terakhir dan akan menjadi penentu. Tidak punya pilihan. Dan pada akhirnya Fauzan akan tidak punya pilihan, harus membolehkan Rindu tes DNA dengan Rahayu. Menyetujui syarat yang saya ajukan. Karena Fauzan harus menyetujui syarat untuk diperbolehkannya Rahayu dan juga Rindu tes DNA. Syarat kamu gak masuk akal Rindu. Kemudian terlihat ya Fauzan itu langsung ngegas mengatakan kalau syaratnya Rindu nggak masuk akal. Padahal dengan seperti ini justru Fauzan itu mencurigakan. Kamu lebih baik mengikuti keputusan. Nah, memang misalnya nih kalau bukan anaknya Rindu, kenapa juga harus takut untuk tes DNA? Dan karena Fauzan takut itulah makanya sepertinya Rindu jadi semakin yakin kalau memang Rahayu adalah anaknya. Kamu mencoba misahin saya dari Dan anak sekarang ini malahan Fauzan marah ke Hafiz. Dia mengatakan kalau Hafiz mau memisahkan Fauzan dengan anaknya. saya. Jangan bikin kekacauan. Waduh, dan Fauzan itu bikin rusuh ya. Dia pun langsung mencengkram bajunya Hafiz. Tetapi kemudian pengacara Fauzan berusaha untuk melerai. Anak itu bukan anak dia Pak. Kemudian Fauzan pun ngegas dengan mengatakan kalau anak itu bukanlah anaknya Rindu. Ada dokumen adopsi. Kemudian pengacaranya Fauzan pun mengatakan buktinya itu kurang lengkap karena Fauzan itu nggak punya dokumen adopsi yang menyatakan kalau Rahayu adalah anak adopsi. Tak akan biarin dia ngambil anak saya. Kemudian Fauzan mengatakan kalau dia nggak akan membiarkan Rindu mengambil anaknya. Dan sekarang ini Rindu dan Hafiz itu udah pergi pulang. Mereka sudah keluar. Dan ternyata sekarang ini Hafiz dan juga Rindu lagi diawasi oleh orang-orang tak dikenal. Mereka kemudian mengikuti Hafiz dan juga Rindu. Nah, kira-kira siapakah mereka ini? Apakah mereka adalah orang-orangnya Yanto atau malah orang-orangnya Denny? Mau nepi dulu ya sebentar. Tetapi ternyata ketika naik mobil, mobilnya itu rada-rada geol-geol. Kemudian Hafiz pun keluar untuk mengecek mobilnya. Cek mobilnya. Takut ada. Kemudian terlihat ya bagaimana Rindu mempersilahkan Hafiz untuk mengecek mobilnya karena Hafiz nggak mau terjadi apa-apa. Bannya kempes. Dan ternyata bannya tuh kempes hingga akhirnya Hafiz pun harus benerin bannya dulu sementara Rindu diminta untuk tetap di dalam. Ganti dulu ban mobilnya. Kemudian Hafiz pun bersegera untuk mengganti ban mobil itu. Terlihat ya sekarang ini Hafiz berada di luar, Rindu berada di dalam. Dan mereka nggak menyadari kalau ada Fauzan yang melihat mereka. Dan ketika Fauzan melihat mereka, di sini Fauzan dengan jelas melihat ada orang yang sepertinya ingin mencelakai Hafiz, ingin menabrak Hafiz.
Kalian bisa lihat bagaimana dua orang bermotor itu menyerempet Hafiz, tetapi bersyukur banget ya Hafiz berhasil menepi dan nggak kenapa-napa. Benar-benar mencoba menabraknya. Sementara itu terlihat Fauzan yang melihatnya begitu sangat keheranan karena dia yakin betul orang-orang itu seperti sengaja ingin menabrak Hafiz. Mas gak apa-apa. Kemudian terlihat Rindu yang panik. Rindu pun kemudian langsung keluar melihat kondisi Hafiz. Dan tentu saja lega banget ya, kondisi Hafiz baik-baik saja. Tetapi sekarang ini Hafiz penasaran dengan siapakah orang-orang itu yang seperti sengaja ingin melukainya. Kemudian Hafiz minta Rindu kembali ke dalam. Lebih cepat, lebih bagus. Dan bersyukur ya di sini Rindu dan juga Hafiz akhirnya selamat. Mereka pun sampai rumah. Kemudian Hafiz bercerita kepada bundanya tentang apa yang tadi terjadi di pengadilan. Cari cincin ya. Dan tentu saja di sini Bunda berharap semuanya akan berjalan dengan lancar. Rindu prosesnya akan cepat cerai bersama dengan Fauzan. Kemudian Hafiz pun meminta kepada bundanya untuk mencarikan cincin untuk Rindu. Berdua bahagia. Kemudian Bunda Aminah pun mendoakan kebahagiaan untuk Hafiz dan juga Rindu. Tentu saja itu adalah yang diharapkan oleh Bunda, mereka bersatu. Ini adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Dan hingga pada akhirnya muncul kata keramat bersambung. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Cinta di Ujung Sajadah pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Maret 2025. Bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Dan seperti itulah tadi perjalanan sidangnya ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Ya pokoknya masih tetap aja alot karena Fauzan itu nggak mempermudah prosesnya. Apalagi Rindu minta tes DNA, tentu saja Fauzan pun ketakutan kalau Rindu akan mengambil Ayu darinya. Sekarang ini dia bingung banget ya karena pengacaranya juga kesulitan karena Fauzan itu nggak punya surat adopsi kalau dia mengatakan kalau Rahayu adalah anak adopsi. Aduh tega banget ya, padahal anak kandung dibilangnya anak adopsi. Kemudian ketika pulang Hafiz diserang orang, masih belum tahu itu siapa yang menyerang, apakah anak buah Yanto ataupun anak buahnya Denny atau malah anak buahnya Alia. Pokoknya stay tune terus aja, nonton terus Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.